Teman-teman, selamat berjumpa lagi dalam pembelajaran matematika. Hari ini kita akan pelajari bersama-sama tentang perkalian pada bilangan berpangkat. Seperti apa yang akan kita pelajari? Mari kita saksikan yang berikut ini dan jangan lupa matematika itu mudah. Baik teman-teman, kita akan kembali belajar perkalian pada perpangkatan. Yang pertama, mengalihkan dua perpangkatan dengan basis yang sama. Kita lihat ada sebuah tabel. Yang di sini ada operasi perkalian pada perpangkatan, kolom berikutnya ada operasi perkalian, dan yang terakhir adalah perpangkatan. Nah, sekarang kita punya 3 pangkat 2 dikali dengan 3 pangkat 4. Nah, 3 pangkat 2 itu kita tulis menjadi sesuai dengan banyak pangkatnya, yaitu 2, maka bilangan 3 di sini kita tulis menjadi 3 kali 3. Di sini 3 pangkat 4 berarti kita tulis 3-nya ini sebanyak 4 kali. Maka dalam kotak ini, dalam baris ini, itu ada 6 bilangan 3. Maka boleh kita tulis menjadi 3 pangkat 6. Dengan kata lain, bahwa 3 pangkat 2 dikali dengan 3 pangkat 4 itu akan sama hasilnya dengan 3 pangkat 2 ditambah dengan 4. Nah, maka eksponennya adalah 2 tambah 3. Berapa? 2 tambah 4. Berapa eksponennya? Hasilnya adalah 3 pangkat 6. Nah, dari hal ini teman-teman kita bisa ambil sebuah kesimpulan. Satu sifat, yaitu A pangkat M dikali dengan A pangkat N. Basisnya sama, perkalian, maka eksponennya kita jumlahkan. Nah, ini teman-teman. Ini salah satu sifat dalam bentuk mengalihkan dua perpangkatan dan basis yang sama. Baik, kita simpulkan teman-teman. Bagaimana cara menentukan hasil operasi perkalian pada perpangkatan dengan basis yang sama? Pembahasan. Hasil operasi perkalian pada perpangkatan dengan basis yang sama akan memiliki basis yang tetap. Sedangkan pangkat atau eksponennya merupakan hasil penjumlahan dari seluruh pangkat atau eksponen dari tiap-tiap perpangkatan yang dikalikan. Jadi, A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Yang perlu diingat teman-teman, satu sifat ini yaitu ketika memiliki basis yang sama, tanda operasinya adalah perkalian, maka eksponennya dijumlahkan. Itu cara yang paling mudah untuk kita mengerjakan soal-soal dengan bentuk perpangkatan sifat yang seperti ini. Nah, sekarang memangkatkan suatu perpangkatan. Ini kita lihat tabel. Ada 4 pangkat 2 dipangkatkan 3. Artinya apa teman-teman? 4 pangkat 2 ini dikalikan sebanyak 3 kali teman-teman. Atau kalau boleh kita tulis begini teman-teman, 4 pangkat 2 kali 4 pangkat 2 kali 4 pangkat 2. Nah, 4 pangkat 2 itu kan 4 kali 4. 4 pangkat 2, 4 kali 4 dan seterusnya. Sehingga didapatkan bilangan 4 ini ada sebanyak 6. Lalu hasilnya adalah 4 pangkat 6. Nah, kita ambil sebuah kesimpulan sederhana. 4 pangkat 2 dipangkatkan 3 sama dengan 4 pangkat 2 dikali 3, teman-teman. Maka hasilnya akan sama, yaitu 4 pangkat 6. Maka A pangkat M dipangkatkan N sama dengan A pangkat M dikali N.
Nah, ini teman-teman. Jadi ketika dia dipangkatkan dalam bentuk tanda kurung seperti ini, maka dia eksponennya dikalikan. Nah, ini teman-teman. Satu sifat ini yang perlu kita pahami ya. Ketika perpangkatan dipangkatkan dalam bentuk tanda kurung seperti ini, eksponennya dikalikan. Ayo kita simpulkan. Bagaimana cara menentukan hasil dari perpangkatan yang dipangkatkan? Pembahasan. Hasil dari perpangkatan yang dipangkatkan adalah pangkat atau eksponennya merupakan hasil perkalian dari pangkat yang dipangkatkan dan basisnya tetap. Jadi A pangkat M dipangkatkan N itu akan sama dengan A pangkat M dikali N. Ya, kita dapatkan sifat lagi ya. Dalam bentuk perpangkatan yang dipangkatkan. Begitu teman-teman. Berikutnya, memangkatkan suatu perpangkatan. Memangkatkan suatu perpangkatan. Nah, ini ada tabel lagi. Kita buat 2 kali 3 dipangkatkan 3. Maka di sini 2 kali 3-nya dikalikan sebanyak 3 kali teman-teman. 2 kali 3 kali 2 kali 3 kali 2 kali 3. Nah, ini kita buka tanda kurungnya seperti ini, lalu kita urutkan. 2-nya ada 3, 3-nya juga ada 3. Maka kita bisa tulis menjadi 2 pangkat 3 dikali dengan 3 pangkat 3. Oleh sebab itu kita bisa ambil sebuah kesimpulan 2 kali 3 dipangkatkan 3 akan sama dengan 2 pangkat 3 dikali dengan 3 pangkat 3. Atau boleh kita tulis A kali B dipangkatkan M sama dengan A pangkat M dikali dengan B pangkat M. Nah, ini teman-teman. Jadi A kali B dipangkatkan M itu akan sama dengan A pangkat M dikali dengan B pangkat M. Kita masuk ke latihan teman-teman. Sederhanakan perpangkatan berikut. 2 pangkat 6 dikali dengan 2 pangkat 3. Pembahasan. Perlu kita pahami teman-teman. Dasar teorinya apa teman-teman? Iya, ini dia. A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Ketika basis sama perkalian tanda operasionalnya, tanda operasinya perkalian, maka eksponennya dijumlahkan. Maka langsung saja 2 pangkat 6 tambah 3, 2 pangkat 9. Jadi 2 pangkat 6 dikali dengan 2 pangkat 3 yaitu 2 pangkat 9. Sederhanakan perpangkatan berikut. 5 pangkat 2 dipangkatkan 3. Nah, dasar teorinya apa teman-teman? Ini dia. A pangkat M dipangkatkan M sama dengan A dipangkatkan M kali N. Kalau menggunakan tanda kurung seperti ini berarti dikalikan ya teman-teman ya. Maka langsung saja 5 pangkat 2 dikali 3. Didapatkan 5 pangkat 6. Jadi 5 pangkat 2 dipangkatkan 3 sama dengan 5 pangkat 6. Nah, ini hasilnya teman-teman. Soal yang ketiga, sederhanakan operasi aljabar berikut ini. B dikali 2Y pangkat 7 dikali B pangkat 3 dikali Y pangkat 2. Pembahasan. B kali 2Y pangkat 7 dikali B pangkat 3 dikali Y pangkat 2. Ini dia dasar teorinya teman-teman. A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Sekali lagi, basis sama, tanda operasi perkalian, maka eksponennya dijumlahkan.
Di sini ada dua buah variabel, ada Y dan ada B. Kemudian kita bisa sederhanakan, kita susun, koefisien kita letakkan depan. Di sini ada B pangkat 3, ada Y pangkat 7 dikali dengan Y pangkat 2. Kemudian ini B kali B dengan B pangkat 3 ini basisnya sama, maka eksponennya dijumlahkan. Ini pun sama, dia basisnya sama-sama Y, maka eksponennya dijumlahkan. Di sini 2 dikali B pangkat 1 ditambah 3. 1 dari mana teman-teman? Ketika di sini tidak ditulis, maka eksponennya itu 1 tambah 3. Y pangkat 7 tambah 2. Nah, maka seperti ini teman-teman. Maka hasilnya yaitu 2 B pangkat 4 Y pangkat 9. Jadi B kali 2 Y pangkat 7 dikali dengan B pangkat 3 dikali dengan Y pangkat 2, hasilnya adalah 2B pangkat 4 dikali Y pangkat 9. Baik teman-teman, kita kembali ke soal yang nomor 4. Nyatakan perpangkatan berikut dalam bentuk yang paling sederhana, yaitu 3 pangkat 2 dipangkatkan 5 dikali 3 pangkat 5. Pembahasan. 3 pangkat 2 dipangkatkan 5 dikali dengan 3 pangkat 5. Dasar teorinya apa teman-teman? Nah, mari kita lihat. Di sini A pangkat M dipangkatkan N, maka kita bisa tempuh dengan cara mengalihkan eksponennya A pangkat M kali N. Maka di sini 3 pangkat 2 kali 5, dasar teorinya ini teman-teman. Kenapa kok bisa dikali? Nah, ini dasar teorinya di sini. Maka didapatkan 3 pangkat 10 dikali dengan 3 pangkat 5. Lalu langkah apa lagi yang bisa kita tempuh? Teman-teman bisa lihat di sini. Ini basisnya sama, yaitu 3 dengan 3. Tanda operasinya adalah perkalian. Maka eksponennya kita apakan? Iya, kita jumlahkan. Ini dia dasar teorinya. A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Basis sama, perkalian tanda operasinya ya. Maka didapatkan 3 pangkat 10 tambah 5, maka didapatkan 3 pangkat 15. Jadi 3 pangkat 2 dipangkatkan 5 dikali 3 pangkat 5 sama dengan 3 pangkat 15. Baik teman-teman, kita lanjutkan ke soal yang nomor 5. Nyatakan perpangkatan berikut dalam bentuk yang paling sederhana. A pangkat 2 dikali dengan 2 pangkat 6. Baik teman-teman, di sini ada 4 dan ada 2 basisnya. Mereka berbeda meskipun tanda perkalian. Maka tidak bisa kita langsung gunakan dasar teori yang perkalian tadi ya. Maka 4 ini kita perlu sederhanakan. Caranya gimana? Ya, ini dasar teorinya. Kita buat seperti ini teman-teman. 4 kita sendirikan seperti ini. Lalu kita pangkatkan, jadi basisnya sama. Ini 2, di sebelah sini juga 2. Maka didapatkan 2 pangkat 2 dipangkatkan 2. Maka kita bisa tulis jadi 2 pangkat 2 kali 2 dikalikan 2 pangkat 6. Lagi 2 pangkat 4 dikali dengan 2 pangkat 6. Kemudian mau kemana lagi? Lihat. Di sini basisnya sama, perkalian tanda operasinya. Maka ini dasar teorinya, eksponennya kita jumlahkan. Jadi 2 pangkat 4 ditambah dengan 6. Sama dengan 2 pangkat 10. Jadi 4 pangkat 2 dikali dengan 2 pangkat 6 sama dengan 2 pangkat 10 teman-teman. Tentukan nilai X yang memenuhi persamaan berikut. Ini soal yang ke-6 teman-teman.
1/64 dikali 4 pangkat X dikali dengan 2 pangkat X sama dengan 64. Pembahasan. 1/64 dikali 4 pangkat X dikali 2 pangkat X sama dengan 64. Nah, ini kita bisa sederhanakan dulu teman-teman. Jadi bentuknya seperti ini. 64. Kemudian di sini 1 dikalikan 4 pangkat X dikali dengan 2 pangkat X. Jadi seperti ini. Di sini dibuat per 1. Tujuannya apa teman-teman? Supaya nanti untuk memperlihatkan bahwa ada proses perkalian silang. Kalau 64 bagi 1 tetap bilangan itu sendiri atau 64 itu sendiri. Sehingga tidak mengubah apapun teman-teman. Berikutnya 4 pangkat X ini kita bisa sederhanakan seperti ini teman-teman. 2 pangkat 2 dipangkatkan X. Supaya apa? Basisnya sama. Di sini 2, dari sini juga 2. Kemudian kita kalikan silang. Jadi 1 dikali dengan ini. Lalu 64 kali dengan 64. Jadi hasilnya seperti ini teman-teman. Lalu kita sederhanakan. 2 pangkat 2 pangkatkan X. Maka kita bisa tulis seperti ini. 2 pangkat 2 dikali X. Dikali dengan 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat 6 dikali dengan 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 dari mana teman-teman? Iya, 2 pangkat 6 itu adalah 64. Ini juga sama, 2 pangkat 6 itu juga 64. Maka 2 pangkat 2X dikali dengan 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat 6 dikali dengan 2 pangkat 6. Nah ini basis sama, perkalian, maka eksponennya dijumlahkan teman-teman, 6 tambah 6. Yang di sebelah sini juga sama. Dia basisnya sama yaitu 2, maka eksponennya dijumlahkan. Maka didapatkan 2 pangkat 3X sama dengan 2 pangkat 12. Nah, ketika sudah seperti ini teman-teman, kita lihat ini basisnya sama. Maka sesuai dengan pertanyaannya tentukan nilai X, maka kita bisa ambil eksponennya saja teman-teman. 3X sama dengan 12. Sama-sama kita bagi dengan 3, maka didapatkan X sama dengan 4. Jadi, hasilnya adalah X sama dengan 4. Baik teman-teman, kita lanjutkan. Tentukan nilai B dari 3 pangkat 15 ditambah dengan 9 pangkat 750 ditambah dengan 27 pangkat 500 sama dengan 3B. Pertanyaannya, berapakah B? Begitu ya teman-teman ya. Baik, pembahasan. Nah, ketika seperti ini semua kita akan sederhanakan terlebih dahulu. Di sini ada 3, di sini ada 9, di sini ada 27. Yang paling sederhana yaitu basisnya adalah 3. Maka kita sederhanakan terlebih dahulu yang lain. Ini dasar teorinya teman-teman. A pangkat M dipangkatkan N. Nah ini 9 kita sederhanakan jadi 3 pangkat 2. Ini 27 kita sederhanakan menjadi 3 pangkat 3. Lalu kita kalikan teman-teman. Nah seperti ini teman-teman. Kita kalikan. Jadi 2 kali 750, 3 kali 500 itu ya teman-teman ya. Nah ini kalau kita kalikan semua hasilnya sama. 3 pangkat 1500, 3 pangkat 1500, 3 pangkat 1500. Di sini basisnya 3 semua teman-teman. Jadi basisnya sudah sama. Karena basisnya sudah sama, maka 3 pangkat 1500-nya itu ada 3 teman-teman. Maka saya buat 3 kali 3 pangkat 1500 sama dengan 3 pangkat B. Nah sekarang 3 pangkat 1. Nah sekali lagi ketika dia tidak ditulis eksponennya berarti dia adalah 1.
Yang 3 pangkat 1 kali 3 pangkat 1500 sama dengan 3B. Kita pakai metode ini teman-teman, pakai sifat ini. Basis sama, perkalian, eksponen dijumlahkan. Jadi 3 pangkat 1 ditambah 1500 didapatkan 3 pangkat 1501 sama dengan 3 pangkat B. Nah, eksponennya ini udah sama teman-teman. Di sini 3, di sini 3. Maka B sama dengan 1501. Itulah hasilnya teman-teman. Jadi B sama dengan 1501. Baik teman-teman, jangan lupa di subscribe dan di like ya channel YouTube Bonaventura WN, supaya ketika nanti di-upload video-video pembelajaran yang lain yang lebih kreatif lagi, nanti akan ada langsung notifikasi pemberitahuan di HP kalian semua. Terima kasih, jangan lupa di subscribe ya. Dan salam matematika itu mudah.